Meme Sydney, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami agar kami dapat mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Kiranya Engkau memberkati kakak-kakak yang akan mewartakan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kakak-kakak agar bisa menjelaskan firman-firman-Mu dengan baik. Amin. Amin. Thank you, Sydney. Oke. Nah, karena kita hari ini spesial, wah, semuanya pakai merah-merah apa? Kita mau merayakan apa ya ini? Ada yang tahu? Chinese New Year. Celebration. Ada yang sejarahnya Chinese New Year. Wah, ini ada sebuah legenda di negara Cina sana. Ada yang pernah dengar nggak ya? Atau ada yang pernah tahu ceritanya nggak ya? Kita sama-sama. Tahu, Oke, kalau tahu diam dulu, dikunci mulutnya biar teman-temannya yang lain nggak tahu. Karena harus lihat ini dulu ya, biar mereka penasaran. Oke, saya siap ya. Kita mau lihat videonya sama-sama. Oke? 新年快乐! Happy New Year! Join us as we explore Lunar New Year, a holiday that dates back thousands of years. Today we'll travel to China to explore the rich traditions that have been passed down from generations to celebrate the holiday. Another year of good fortune is beginning in China. Fireworks pop high in the sky, dragons dance in the streets, and the city slows down to celebrate Lunar New Year. In Chinese culture, it's the most important time of the year, rooted in traditions and customs passed down through the ages. The celebration lasts for 15 magical days full of family togetherness, delicious food, and good fortune. Today, Lunar New Year is filled with happiness. But according to legend, it didn't start out that way. A long, long time ago in China, there was a big, scary, nasty beast named Nian, whose name means year. He had razor-sharp teeth, giant claws, and a really mean growl. Most of the time he lived in the wilderness, but on the darkest night of the year, when the new moon was in the sky, he would sneak into the village and scare everyone in sight, even the animals. People dreaded the new moon for many, many years, until a wise man taught them the three things Nian was afraid of: loud noises, fire, and the color red. The next time Nian came, the villagers fought back. They hit their drums as loud as they could, lit every firecracker they had, and wore the color red from head to toe. Nian ran far away and never came back. After that, the people started celebrating the new moon instead of fearing it. That celebration became a 15-day festival of family, food, and good fortune called Lunar New Year. Today, Lunar New Year brings families together all over the world. In fact, billions of people travel back to their homes and families in China to feast on a delicious reunion dinner with plates and plates of homemade food. Many of the foods like egg rolls, noodles, and shrimp mean something special. Egg rolls symbolize wealth for the coming year because they look like bars of solid gold. Chow mein noodles shouldn't be cut because long noodles symbolize health for a long life. Shrimp symbolizes happiness because the Mandarin words for shrimp and smile sound very similar. As part of the festivities, lucky red envelopes called hongbao are passed out to children as well as unmarried adults. In Chinese culture, the color red symbolizes luck. In order to receive the red envelopes, well wishes are given to the elders. Thank you, Grandpa. Money is inside each envelope to bring prosperity and good fortune in the coming year. During all 15 days of Lunar New Year, it is a time to reflect on the passing year and celebrate the future. Bright fireworks light up the sky, and huge parades line the streets until the final day of the New Year celebration, the Lantern Festival, when thousands of red lanterns glow in the night to bring good fortune to all. Oke, ya itu sejarahnya ya tentang Chinese New Year. Kenapa kok Pak, itu ya?
Ada yang tanya. Nanti besok sama besoknya lagi aku merayakan Imlek, Kak. Iya, ya. Kalau kita di sini merayakan Imlek kumpul sama keluarga, makan-makan. Nah, itu kenapa Iya, makan. sejarahnya kita semua pakai baju merah-merah, lalu ada banyak lagu-lagu, drum-drum, jeng 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 jeng, petasan-petasan. Itu semua karena ada legendanya. Itu tadi ada monster namanya Nian itu, Niannya bisa pergi takut karena ada warna merah, ada bunyi-bunyian, ada rame-rame. Nah, makanya setiap tahun orang-orang di Cina selalu merayakan 2 minggu. Kalian tahu jadi orang-orang di Cina itu kalau Imlek itu liburnya tuh lama sekali, bisa hampir 1 bulan, dan itu hari raya perayaan yang penting sekali buat mereka semua ya. Itu sejarahnya buat kalian semua. Oke. Nah, kita ngomong-ngomong tentang hari raya Imlek. Nah, kita kan tentang Mandarin gitu kan. Kita mau nyanyi ya sebuah lagu. Wah, lagunya bahasa Mandarin, tapi Mandarinnya gampang. Siapa yang tahu bahasa Mandarinnya I love you? ini. Ya, benar sekali, gampang ya itu. Wow, Ya, itu ini. Nah, kita di sini semuanya sayang sama Tuhan Yesus ya. Wow, ini Yesus, oke? Nah, kita mau berdiri yuk. Kak Vina mau ajak kalian semua pergi ke Cina. Wah, kita mau pergi ke Cina ini loh. Wah, kita mau ya sambil gerak-gerak badannya, oke? Yuk. Yuk, sama-sama. Sekarang kita mau terbang ke Amerika. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about it, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about it, deep down, down. Deep down in my heart. Sekarang kembali ke Indonesia. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam kali. Aku cinta Yesus. Dalam kali. Cintaku dalam kali. Cintaku dalam kali. Cintaku dalam kali. Cintaku dalam kali. Oke, semuanya semangat buat memuji Tuhan ya. Kita di sini semua sayang sama Tuhan Yesus. Nah, di sini juga ada satu teman kita yang sayang sama Tuhan Yesus loh. Teman kita ini mau mempersembahkan suara emasnya untuk Tuhan Yesus. Ingat ya, hari ini kan kita juga ada talent show toh. Wah, penampilan pertama dari teman kita, seorang laki-laki yang sangat ganteng. Kita mau panggil. Nah, jeng. Matthew, tepuk tangan buat Matthew. Yeay. Yo. Halo Matthew. Ada apa Kak ini? Aku mau minum air tadi. Oh ya, minum dulu biar suaranya nanti jreng gitu ya. Hari ini mau nyanyi ya Matthew ya? Iya Kak. Oh iya, mau nyanyi apa Matthew? I have decided to follow Jesus. Oh, artinya apa itu? Aku apa itu Kak? Memutuskan untuk mengikuti Yesus. Wah, oke.
Silakan Matthew, mau pakai lagu atau lagunya? Enggak Kak, aku hafal soalnya itu. Oh iya, berarti langsung nyanyi ya. Oke, silakan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Udah Kak, soalnya pendek itu Kak, gak terlalu panjang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Matthew. Thank you Matthew. Artinya bagus loh. I have decided to follow Jesus, no turning back. Jadi kalau kita sudah memutuskan ikut Yesus, kalau ada masalah, wes aku tak kembali aja, gak ikut Tuhan, wes enggak seperti itu. Tetap apapun yang terjadi, ikut Tuhan Yesus ya. Oke, kita punya penampilan yang selanjutnya. Penampilan yang selanjutnya ini, wah, nggak kalah menarik loh teman-teman. Kalau tadi kan cewek, sekarang kita mau, tadi kan cowok, sekarang kita mau lihat cewek, oke? Nah, ceweknya ini, kalau tadi Matthew menyanyi, kalau ini juga ada hubungannya dengan musik, tapi bukan menyanyi, memainkan alat musik. Alat musiknya nggak biasa loh. Alat musiknya tuh ini, apa ini? Yang mainnya seperti ini loh. Biola. Teman kita Giselle, tapi dia kumpulkan video ya. Kita mau lihat sama-sama videonya Giselle, oke? Oke. Oke, luar biasa. Kita mau panggil teman kita Giselle, kita tanya-tanyain sedikit ya. Halo Giselle. Waduh, senyum-senyum. Tadi lagu apa Giselle? Musiknya. Kongsi Kak. Kongsi. Ada yang pernah tahu lagunya? Kongsi. Belajar. Itu belajar. Dapat waktu itu aku itu nyanyi itu tadi itu nyanyi itu di sekolah aku Oh, Evan di sekolah nyanyi lagu kongsi itu ya? bukan nyanyi renungan pertama. Oh ya, sekarang Amina mau tanya Giselle dulu. Berapa lama Giselle belajar lagunya itu? Cuman semingguan Kak, soalnya ini sekalian buat besok, buat keluarga, mainin buat keluarga. Oh, Giselle juga mau perform buat keluarganya. Iya. Waduh, luar biasa. Thank you Giselle yang mau belajar biola. Nanti bisa tanya-tanya Giselle. Oke. Nah, kita masih ada lagi loh yang ketiga. Wah, kalau tadi tentang musik-musik, ini tentang keahlian otak dan keahlian tangan. Nah, siapa yang pernah tahu Rubik, mainan Rubik? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah main? Tahu Kak. Rubik itu atau kakak itu Rubik Cube itu kakak yang buat yang single itu. Ya, Rubik Cube. Wah, Vanessa tahu. Waduh itu aku nggak bisa Kak, bingung aku. Nggak bisa. Nggak bisa. Vanessa bisa dijadiin satu gitu warnanya. Sedikit-sedikit sih Kak, tapi belum terlalu bisa juga. Iya, ini ada satu teman kita ini hobinya, talentanya yang dikasih Tuhan itu main Rubik. Jadi bisa cepat, wah, menyatukan warnanya. Kira-kira berapa menit ya? Kira-kira siapa ya? Yuk, kita mau lihat sama-sama. Namanya itu Lionel. Nah, ini dia. Yuk, kita mau lihat ya. Tuh, ada jamnya itu. Ada warnanya hijau, orange, kuning, biru, merah. Banyak loh warnanya. Cepat sekali tangannya.
Rubik itu kalau biru harus biru semua. Kalau putih harus putih semua. Kalau merah harus merah semua. Gitu. Pakai otak ini mainannya ini. Habis ke kanan, ke kiri, kok diputar lagi. Waduh. Baru 30 detik sudah hampir jadi. Keren ya. Coba kita lihat nih sampai berapa menit. Oh, hijaunya sudah mau jadi 1. Kak Vina juga gak bisa main ini. Oh, yang warna putih sudah jadi 1 loh, teman-teman. Oh, harus dipikir kalau ini ke kanan, oh nanti di sini. Kalau ini ke kiri di sini. Wah, harus konsentrasi ini juga. Ini ada perlombaannya loh kalau kalian tahu. Loh, Kak, itu emangnya penting tak, Kak? Kalau menurut aku sih kayak gitu nggak penting. Oh, penting ini melatih kognitif otak kanan, otak kiri. Waduh, itu nggak bisa aku, Kak, buat kayak gitu. Kalau buat yang lain aku bisa. Wah, keren banget. Kok bisa banget? Yuk, kita mau panggil teman kita, Lionel. Mana? Oh, itu Lionel, Kak, yang kayak gitu. Wah, Lionel suka main rubrik dari kelas berapa? Dari kelas 6 barusan. Oh, barusan, tapi sudah luar biasa ya. Kok seneng main rubrik itu kenapa, Yon? Ada. Hah? Seru. Kok suka main itu kenapa? Atau siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Papa. Oh, Papa. Ada ininya nggak? Ada tipsnya nggak? Triknya, caranya harus warnanya harus di kanan atau di kiri atau bagaimana gitu? Nggak tahu cara nyampainnya. Apa? Nggak tahu cara nyampainnya. Nggak tahu cara nyampainya, susah ya diungkapkan dengan kata-kata ya. Oke, ya. Nanti kalau ada perlombaan rubrik, Lionel ikut ya. Ya. Nanti biar ini apa namanya Lionel bisa go international nanti lebih cepat lagi. Oke, luar biasa. Thank you Lionel. Nah, kita masih punya berapa ini? 2 talent show lagi. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi 1 lagu ya. Tadi kita sudah tahu kan teman-teman kita menggunakan tangan mereka, menggunakan mulut mereka untuk memuliakan nama Tuhan ya. Tuhan kasih kita tangan, kasih kita mulut, kasih kita badan ini untuk memuliakan namanya Tuhan. Jangan dipakai buat yang jelek-jelek. Misal tangan dipakai buat pukul-pukul. Wow, ada yang suka pukul-pukul adiknya apa enggak? Mulut dibuat olok-olok temennya, buat bohong-bohong. Loh, jangan ya. Kita gunakan apa yang Tuhan berikan untuk kemuliaan namanya Tuhan ya. Karena kita ini anak Tuhan zaman sekarang. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Yuk berdiri lagi yuk. Ini lagunya pasti kalian sudah pernah dengar juga toh. Di sekolah minggu sudah pernah dinyanyikan lagu ini. Sebentar, kita siapkan dulu. Oke. Ini pakai YouTube. Yuk. Semuanya berdiri. Oke, tepuk tangan. Kita anak Tuhan zaman sekarang, zaman now. Okay? Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Lagi, aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Bagi Dia. Aku
Ya, kita anak Tuhan zaman sekarang, kita gunakan mulut kita, tangan kita, semua yang kita miliki untuk kemuliaan namanya Tuhan. Wah, tadi Kak Mina sudah bilang masih ada 2 talent show lagi. Wah, talent show-nya yang ini semuanya dari cowok-cowok semua, cewek-cewek semua ya. Ini keahliannya beda lagi loh yang ini. Wah, menggunakan tangan loh. Tadi kan Kak Vina bilang, tangannya dipakai yang baik dong ya. Oke, talent show berikutnya adalah menggambar. Wah, kira-kira siapa ya? Yuk kita mau lihat videonya. Shalom. Ini dia. Menggambar apa ya ini? Nanti kita mau pelajari. Dekat padamu itu rinduku. Sambil lihat ini, bisa sambil ini datang nggak ya? Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Bisa ini ya. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Rambutnya. Wah, sudah tahu Kak Vina. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu Sudah tahu betul ini gambarnya apa? dalam hidupku. Kalau itu disalib, memakai mahkota duri. Yesus. Memakai Menyatakan kebesaran, mengejar hadirmu dalam hidupku. Luar biasa. Wah, ternyata Shalom suka menggambar juga. Jadi di tempatnya kita ini ada beberapa yang suka gambar loh. Wah, nanti suatu saat gambarnya bisa digambar di kanvas yang bagus, lalu dijual juga bisa untuk uangnya bisa jadi berkat untuk orang-orang ya. Tadi Kak Vina tadi Shalomnya rasanya hari ini tidak datang ya. Jadi kita belum bisa tanya-tanya Shalom minggu depan ya. Oke, talenta berikutnya. Kembali lagi ke musik. Nah, oke. Yang ini musiknya pakai jari-jari seperti ini. Oke, langsung kita lihat saja ya. Fanny main keyboard, main piano. Oke. Lagu apa ini? Wah, luar biasa. Lagunya sama dengan lagunya Giselle. Ya, kita mau tanya-tanya Fanny bentar ya. Oke, halo Fanny. Lagunya sama ya tadinya sama punya kungsi-kungsi itu ya. Kalau Fanny belajarnya berapa lama ini? Udah dari lama, Kak. Bapak sudah lama? Oh, Iya. gitu. Oh, belajarnya dari mana? Les kah, Fanny? Iya, Kak. Oh, luar biasa. Ya, hebat. Thank you, Fanny. Nanti kalau sudah gedean bisa jadi pemain musik di gereja. Ya, bantuin WL-nya nyanyi. Oke. Oh ya teman-teman, ada yang suka nonton ini enggak bukan drama ya, film ini apa namanya?
kaisar atau kerajaan-kerajaan gitu nggak? Dari China. negara Di Cina. Bener banget. Yuk kita saksikan yuk. Filmnya keren banget nih. Di suatu kerajaan Cina ada seorang kaisar yang senang sekali dengan tanaman. Ia menanam banyak sekali pohon dan bunga-bunga di kerajaannya, sehingga baunya sangat harum dan wangi. Tetapi sang kaisar sudah sangat tua, sehingga ia mencari penerus untuk menggantikannya memimpin kerajaan. Lihatlah kerajaanku yang besar ini. Indah, megah, harum, dipenuhi bunga-bunga aneka rupa. Tapi aku sudah tua. Sudah waktunya aku digantikan dengan pemimpin yang baru. Tetapi aku bingung bagaimana caranya menemukan pengganti untuk duduk menjadi kaisar di sini. Apakah bunga-bunga di sekelilingku ini yang harus memilih penggantiku? Wow, ternyata sang kaisar mengadakan sayembara untuk memilih siapakah yang akan menjadi penerus kerajaannya. Kira-kira apa ya sayembaranya? Titah Kaisar. Wahai para anak muda yang ada di seluruh kota Changde, titah Kaisar akan diadakan sayembara untuk memilih siapakah yang akan menjadi penerus kerajaannya. Bagi kalian yang mau mengikuti sayembara ini, silahkan datang ke kerajaan besok pagi, karena kaisar akan memberikan biji spesial untuk ditanam. Sekian pengumuman kaisar. Pengumuman sayembara tersebar dengan luas di seluruh kota. Banyak anak muda datang ke kerajaan untuk menerima biji spesial dari sang kaisar. Mereka sangat bersemangat mengikuti sayembara ini dan berharap mereka dapat terpilih untuk menggantikan kaisar memerintah kerajaan. Yuk sekarang kita bersama-sama berkenalan dengan beberapa peserta sayembaranya. Halo teman-teman, namaku Pau. Aku adalah anak yang rajin dan pantang menyerah. Aku sudah menanam banyak sekali jenis tanaman di kebun di rumahku. Dan aku yakin aku akan memenangkan sayembara ini dan menjadi kaisar kerajaan. Aku Mei. Aku selalu berkebun. Di rumahku banyak bunga-bunga yang indah. Jadi pasti nanti aku bisa menumbuhkan biji spesial yang diberikan oleh kaisar dengan baik. Hai semua, namaku Ling. Lihat wajahku yang cantik ini. Menjadi kaisar, selain pintar, harus cantik dong. Soal tanaman menanam, ayahku ahlinya. Jadi pasti tanamanku yang terbaik. Anak-anak muda warga kerajaanku. Terima kasih engkau telah datang dan memenuhi undangan sayembaraku ini. Datanglah kemari, mendekatlah, terimalah biji-biji ini, dan tanamlah. Dalam 3 bulan, kembalilah kemari. Akan kulihat taman-taman siapa, bunga siapa yang paling baik, paling indah, harum. Dialah yang akan meneruskan kepemimpinan di kerajaan ini. Sampai jumpa dalam 3 bulan mendatang, anak-anak muda. Semua anak pulang dengan penuh semangat. Mereka mulai menanam biji spesial yang diberikan oleh kaisar. Pau pun mulai mengisi potnya dengan tanah yang subur dan menanam bijinya. Ia memberikan pupuk dan vitamin serta menyiramnya setiap hari agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Hari demi hari berlalu. Kalian tahu apa yang terjadi dengan tanaman Pau? Ternyata tidak ada apapun yang tumbuh di pot Pau
mulai khawatir. Ia memberikan pupuk dan vitamin yang lebih baik dan menyiramnya dengan lebih rutin. Beberapa bulan berlalu, tapi tetap tidak ada tanaman apapun yang tumbuh. Sampai akhirnya tiba waktunya bagi setiap orang untuk menunjukkan bunga mereka kepada sang kaisar. Tanamanku sampai sekarang masih belum tumbuh. Semua orang pasti akan menertawakan aku. Halo semuanya, bagaimana bunga kalian? Lihat bungaku tumbuh dengan subur dan cantik. Kan bunganya maka cantik aku. Hai Mei, bungaku juga tumbuh dengan baik loh. Lihat warna kuning terang ini, seperti matahari di langit bukan? Bagaimana tanamanmu, Pau? Bungaku tidak tumbuh. Padahal aku sudah menyiram dan merawatnya setiap hari. Tapi tetap tidak ada apa-apa yang tumbuh. Ya ampun, Pau, masa kamu datang ke kerajaan dengan pot yang kosong? Hahaha. Kalau aku jadi kamu pasti malu banget. Selamat datang para peserta sayembara di kerajaanku. Kulihat bunga-bunga yang kalian bawa sangat indah, sangat harum, beraneka rupa dan warna. Iya dong, kita merawatnya dengan baik, Kaisar. Betul sekali, kami menyirami dan memberi pupuk agar tanamannya tumbuh dengan subur. Hei Pau, kenapa potmu kosong? Tak ada tanaman di sana. Aku sudah menanam biji yang sudah Anda berikan dan merawat di pot yang terbaik, tanah yang terbaik, memberi air setiap hari, pupuk secara teratur dan terus merawatnya. Tapi tetap tidak ada yang tumbuh. Jadi hari ini aku datang dengan pot kosong, tidak ada bunga ini. Ini yang terbaik yang bisa saya berikan. Akhirnya aku menemukannya. Seseorang yang layak gantikanku menjadi kaisar di negeri yang telah aku pimpin ini. Pasti aku nih. Nggak mungkin, pasti akulah. Bukan kalian berdua. Kalian berbohong. Biji yang telah kuberikan kepada kalian semua sesungguhnya telah aku masak. Jadi biji itu sesungguhnya telah mati. Dan aku bangga kepada Pau yang dengan jujur mengakui bahwa bunganya tidak tumbuh karena bunga itu adalah bijinya mati. Dan karena kejujuranmu, Pau, kuberikan kerajaan ini kepadamu. Karena kerajaan ini perlu dipimpin oleh seseorang yang baik, jujur, sepertimu, Pau. Hore! Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Keren banget. Tadi ceritanya sama Kak Ferry. Bukan Kak Ferry, Kaisar. Kaisar dari Tiongkok datang ke Betani loh. Keren kan? Guru-guru sekolah minggu ini ada Ling, ada Mei, dan ada Mbak Pau. Kan ya, Pau ya. Oke, yuk. Sekarang waktunya dengerin firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat kasih-Mu kepada kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi kehendak hati-Mu Tuhan, itu saja yang tersampaikan Tuhan. Bimbing, pimpin, sertai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, agar menyampaikan apa isi hati-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan kiranya firman yang kami tabur ini Tuhan, boleh bertumbuh, tertanam, bertumbuh Tuhan, dan berbuah ya Bapa, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, yuk kita siapkan firman hari ini, hati kita untuk terima firman hari ini. Oke, Kak Dina akan
Tentang kejujuran ya teman-teman, karena kalau kalian dengerin tadi, emang temanya tentang apa sih menurut kalian? Yang tadi disampaikan teman-teman kalian? Kejujuran. Kejujuran. Sip. Thank you Matthew. Yes. Nah, menurut kalian sendiri, kejujuran itu apa sih? Kejujuran itu kayak orang itu jujur. Jujur tapi tidak bohong. Jadi kalau orangnya itu bohong, jadi orangnya itu bohong, itu curang. Tapi kalau orangnya jujur, itu dia tidak curang. Beneran. Juga Kak, jujur itu ngomong itu seadanya, nggak dibalik-balik. Oke, Matthew. Sama siapa tadi yang jelasin? Evan. Oke, ada lagi? Ada lagi tentang nggak bohong. Good, nice, semuanya benar teman-teman. Nah, yuk kita buka apa sih kejujuran itu. Kalau kita buka di KBBI, hampir semua yang kalian katakan tadi benar semua. Ya, di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dijelaskan jujur, lurus hati, tidak berbohong. Ya, misal tadi ada yang ngomong ya dengan apa adanya Kak, jujur, kalau ngomong benar ya wis itu benernya gitu. Ya, tidak curang. Nah, teman-teman, pernah nggak sih dengar kalau lomba terus ada yang curang? Ya kan? Harusnya misalkan hitungan ketiga atau misalkan waktunya hanya 10 detik ya teman-teman, atau mungkin yang tahu tadi sudah dikasih biji sama Kaisar dan waktunya hanya sekian hari. Tapi sebelum itu besok ya baru ditanam. Nah, dicurangi itu hari ini sudah ditanam tuh. Nah, itu sudah curang ya kan? Dan permainan mengikuti aturan semua yang berlaku itu sebaiknya adalah tidak berbohong atau tidak curang. Ikuti aja semua aturan yang ada. Terus tulus, ikhlas. Nah, ya udah, kalau pengen bantu bukan berarti terus aduh kalau aku bantu ya nanti atau tanaman yang ada aku buat gini-gini biar nanti ya aku menang segala macam, tapi melakukannya ya memang karena tulus. Kalau tadi memang lomba untuk menanam tanaman dan itu memang tujuannya untuk menjadi kaisar, ya udah lakukan yang terbaik dengan tulus, dengan jujur, tidak curang ya. Nah, tapi kalau dari Wikipedia kita coba lihat apa sih arti sendiri. Kalau kejujuran pada kata dasarnya diambil dari kata apa kalau bahasa Indonesia tuh? Kejujuran dari kata dasarnya apa? Ngomong sesuai fakta. Jujur, benar. Kejujuran kata dasarnya adalah jujur ya teman-teman. Jujur itu kejujuran mengacu pada aspek karakter moral, berkonotasi atribut yang positif dan berbudi luhur seperti integritas. Artinya apa sih moral? Atribut itu kayak pernak-pernik, segala sesuatu yang dianggap itu positif, baik, bagus, benar gitu. Ada kan misalkan sekarang nih ada kalimat yang lagi viral, misalkan aduh nggak ada akhlak ya kan. Nah, nggak ada akhlak itu artinya kan negatif. Tapi kalau jujur, kita melakukannya itu dengan apa? Dengan hati nurani yang baik, berbudi luhur, gitu. Konotasinya itu yang positif. Kejujuran dan keterus-terangan. Nah, jujur seperti tahu tadi. Kaisar, aku tuh sudah menanam bijinya tadi, tapi nggak bertumbuh ya Kaisar, karena dia berterus terang. Biji yang ditanam ya memang biji yang diberikan oleh Kaisar. Tapi kalau yang dilakukan Mei dan Ling apa tadi? Yang dilakukan apa? Terus terang nggak sih dia? Jujur nggak sih dia? Enggak jujur. Nggak jujur. Kenapa Matthew? Nggak jujurnya Ling sama Mei gimana menurut kamu? Evan. Oh Evan ya, sorry Evan. Evan. Karena mereka itu mengambil tanaman yang mereka tanam, tapi itu biji itu termasuk yang biji yang dimasak. Tapi yang Ling dan Mei itu udah jujur karena mereka itu mau jadi kaisar. Dia itu mendengarkan cuman kaisar bunga toh, terus mereka itu mengambil bunga yang mereka
mereka tanam dengan ayahnya, terus Oke. yang mereka sendiri. Tapi kalau yang Pau tidak, dia itu menyiramnya setiap hari, tapi tidak ada hasil. Dimasak. Ya, thank you Evan. Berarti Evan sudah drama tadi tersampaikan dengan baik dan Evan dengerin dengan baik-baik ya. Yang dilakukan Mei dan Ling itu adalah dia tidak menanam apa yang biji yang dikasih Kaisar. Jadi bisa jadi Ling atau Mei itu menanam biji lain atau begitu nggak tumbuh-tumbuh ya. Dia menanam tanaman yang lain gitu loh. Jadi bukan dari Kaisar. Jadi dia sudah tidak jujur. Dia tidak berterus terang. Tidak berterus terang apa? Aku ini waktu ditanya Kaisar, gimana Mei? Gimana Ling? Kok bungamu? Dia tidak berterus terang. Ini loh bunga bagus Kaisar. Padahal Kaisar udah tahu kalau dia tidak berkata benar. Ya, termasuk keterus-terangan pada perilaku beriringan dengan tidak adanya kebohongan, penipuan, kesukaan dan lain-lain. Saat itu kejujuran berarti dapat dipercaya, setia, adil, dan tulus. Kejujuran dari banyak budaya etnis dan agama. Nah, kenapa Kaisar tadi waktu bingung memilih pengganti Kaisar? Karena apa? Dengan jujur itu dikatakan di salah satu Wikipedia ini adalah yang bisa dipercaya. Nah, kalau coba bayangin pimpinan kita tidak dapat dipercaya. Bayangin kalau pimpinan kita tidak setia. Bayangin kalau pimpinan kita tidak adil. Bayangin kalau pimpinan kita tidak tulus untuk menjaga rakyatnya, untuk melakukan semua tugas-tugasnya. Bisa kacau negara ini, bisa kacau ya kelas atau sekolah atau apapun yang dipimpin. Ya, dan lihat kejujuran itu dihargai di banyak budaya etnis dan agama. Mau agama apapun, mau etnis apapun, mau di Jawa, mau di China, mau di Batak, mau di Manado, semuanya orang jujur itu sangat dihargai teman-teman. Nah, jenis-jenis perilaku jujur itu apa aja sih Kak? Jujur itu ada beberapa. Kok bisa? Jujur itu ada dalam niat dan kehendak. Apa yang dilakukan itu tulus, apa yang dilakukan itu harus sama, ya. Jujur dalam niat dan kehendak, yaitu suatu tindakan yang didasarkan pada keselarasan antara sikap, keinginan hati itu sama. Contoh, keinginan hatiku, aku pengen mama papaku bahagia, mama papaku bangga sama aku karena nilaiku bagus. Sikapnya apa? Sikapnya ya harus jujur. Sikapnya dengan apa? Belajar, ya. Belajar yang baik, belajar yang semangat. Seseorang yang jujur akan bertindak berdasarkan hal yang baik ya, dan ikhlas dalam melakukan atau tidak munafik. Munafik ini maksudnya beda antara sikap, misalkan aku itu loh Kak, orangnya itu jujur lah. Tapi kenyataannya pada saat disuruh mamanya beli garam, harganya 500, dikasih uang 1000, harusnya kembali berapa? 500 rupiah. Tapi bilangnya ke mama papanya, harga garamnya 1000. Nah, itu kan sudah tidak benar, karena 500-nya buat jajan aja. Mending bilang, Ma tadi garamnya 500, tapi aku pengen beli jajan. Terus uang kembaliannya yang 500 aku beliin permen. Boleh ya, Ma? Mama, Kak Dina yakin mama papa pasti lebih menghargai itu. Seperti yang dikatakan tadi, kejujuran itu dihargai oleh banyak orang. Kemudian jujur dalam ucapan, yang seperti Kak Dina tadi katakan ya, antara berlaku bilang 500, harganya garam itu 500, ya udah bilang 500. Seperti Pau juga bilang, ucapannya Pau adalah benar. Kaisar, biji-bijianku, tumbuhanku tidak tumbuh. Dia mengatakan yang benar sesuai kenyataan. Jujur dalam perbuatan, itu tadi perbuatannya sudah sama seperti yang dilakukan oleh Pau. Ya, dia menanam, dia melakukan semuanya, tidak ada yang berbuat curang. Dia tetap melakukan perbuatannya itu sesuai biji yang dikasih Kaisar dan tidak tahu, ya sudah dia juga melakukannya sesuai dengan yang seharusnya.
kejujuran itu harus dilakukan di mana aja sih, teman-teman? Oh, di rumah aja, Kak. Soalnya kan kalau ada mama papa, kita harus jujur aja. Oh, di sekolah aja, Kak. Itu pun kalau guru lagi lihat. Kalau nggak lihat, aku nyontek aja, Kak. Benar seperti itu? No. Kejujuran itu harus dilakukan di mana aja. Mau di rumah, mau di sekolah, di gereja, di lingkungan kalian. Seperti Kaisar tadi. Mau kamu bohong di rumah, ya teman-teman, kalian bohong di rumah, suatu ketika pasti ketahuan, ya. Kaisar ngasihnya kan di kerajaan tuh bijinya, udah dibawa pulang kan semuanya, seperti Kak Vina tadi jelasin ya, dibawa pulang, setiap hari mereka menyiraminya segala macam. Nah kalau sudah nggak jujur, walaupun di dalam rumah, Kaisar nggak ikut ke rumahnya Pau, Mei dan Ling kan, tapi hasilnya apa? Hasilnya tetap terlihat pada saat mereka kembali ke kerajaan dan membawa tanaman itu, kelihatan kok mana yang jujur, mana yang enggak. Kaisar tidak ada di rumahnya. Kaisar tidak ngikuti pada saat kalian nanam tanaman dan semuanya. Tapi hasilnya itu terlihat. Siapa yang jujur, siapa yang tidak. Oke? Manfaatnya kalau bersikap jujur gimana sih? Kak Dina agak cepetin ya ini ya. Manfaatnya, wah banyak sekali. Ya, akan memiliki perasaan lebih tenang, lebih bahagia di dalam jalan kehidupan. Ya, gimana caranya, Kak? Kok bisa tenang pada saat bersikap jujur? Lah kalau nggak bohong, tidur itu bisa enak, ngomong aja baik-baik. Contoh, tadi dikasih mama papa uang yang garam tadi, uangnya 500.000, belanjanya garam 500 rupiah, terus nggak ngomong, waduh, akhirnya nggak tenang nih. Jangan nanti kalau pas mama papa ke toko ngecek, loh kemarin kok aku ngasih Matthew uang 1.000, di sini harganya 500, kok Matthew bilangnya 1.000 ya, padahal ini 500, udah deg-degan. Aduh jangan-jangan mamaku marah. Aduh nanti kalau ketahuan mama papa marah. Atau mungkin nilainya nggak bagus, tapi bilangnya bagus, dicoret. Wah ada tuh yang kreatif sekali, nilainya harus 0, harusnya 0. Itu loh Kak, 30, 3-nya itu dijadiin 8, gampang itu aku bisa Kak, tapi Nah, gitu. Wah, bener. Itu Oke. 4 kayak Ya. gitu. Oke, thank you Matthew. Ya benar. Tadi kalau agak entol angka 0 atau 30 diganti 80, itu gampang katanya Matthew. Tapi teman-teman, gimana kalian bisa bayangin nggak kalau ternyata nilainya jelek terus, orang tuanya wah nilainya bagus-bagus ya, si Matthew ini 80 terus. Tapi suatu ketika gurunya ngasih surat panggilan ke orang tua untuk ngasih tahu, Matthew, ini ya dikasih mama ke mama ya suratnya, karena Bu Guru harus ngomong ke mama kalau pelajarannya Matthew kurang, mungkin perlu les. Wah udah bingung lagi, gak tenang. Tuh gimana ya kalau mamaku marah ya karena aku udah bohong terus. Oh Ma, tapi bisa gini loh Kak, apa itu namanya, orang tuanya kan bisa gini aja. Loh kok 80, kan ada coretannya benar-benar itu Kak, jadi ya mama nggak bakal bisa lihat. Mama ya pasti bisa ketahuan ya, loh ini salah hitung, dapat harusnya 30. Ya, mungkin mamanya lagi capek Matthew, mamanya lagi sibuk lihatnya cuma angkanya doang. Oh iya pinter 80, benar-benar. Oke, thank you Matthew, bagus Matthew, misalkan seperti itu. Oke, Kak Dina lanjut dulu ya Matthew ya. Ya, itu orang tuanya juga mungkin harus lebih teliti ya Matthew. Oke, thank you Matthew. Nah, terus orang-orang jujur dianggap memiliki integritas dan dapat dipercaya oleh orang lain, sehingga mereka umumnya lebih sukses dalam hidupnya. Jadi kayak gini Matthew, teman-teman, kalau nih lebih sukses dalam hidupnya orang jujur, kalau misalkan ada orang Kak Ferry beberapa minggu yang lalu, Kak Dina masih ingat ya, waktu Kak Ferry ada pekerjaan yang ada hubungannya dengan kejujuran, entah keuangan atau apa ya, terus bosnya bilang tuh, kalau orang Kristen itu biasanya jujur-jujur. Nah, akhirnya yang dipilih misalkan Kak Ferry.
Karena apa? Orang ini lebih percaya sama Kak Ferry karena Kak Ferry ini jujur misalkan. Dan akhirnya apa? Kak Ferry yang dipilih jadi supervisor misalkan seperti itu. Ya, jadi orang jujur itu akan disukai banyak orang. Dan suatu ketika kejujuran itu akan memiliki kesuksesannya sendiri. Terus memberikan kebaikan terhadap diri sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, itu tadi akhirnya kan kayak Kak Ferry, akhirnya kayak Pau, karena dia jujur, dia diangkat jadi raja. Karena dia jujur, itu akhirnya juga jadi berkat buat banyak orang. Ya kan, dia jadi raja, dia jujur, dia dipercaya raja untuk bisa menjadi next king untuk negara itu selanjutnya. Iya, kaisar sama dengan kayak raja ya. Oke. Terbiasa bersikap jujur akan membentuk pribadi yang lebih bertanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya untuk hal-hal besar. Seperti yang dilakukan Pau juga tadi. Karena kaisar melihat si Pau ini jujur, dia bertanggung jawab loh. Ya, karena kebiasaan jujur, dia akan bertanggung jawab. Kenapa begitu? Pau bawa pulang si biji itu tadi. Nah, karena dia jujur, dia tidak mau seperti Mei dan Ling, gampang nanti kalau aku males-malesan aja nanam bijinya, nggak bertanggung jawab sama hari yang harus dilakukan. Kalaupun rusak, gampang lah, nggak usah jujur, nanti aku beli aja bunga yang udah bagus, aku kasih ke kaisar. Nah, itu kan sudah tidak bertanggung jawab. Tapi kalau orang jujur, Pau melakukannya, ya udah, biji yang ada, dia menanamnya, dia bertanggung jawab untuk menyiraminya setiap hari, dia bertanggung jawab untuk memberikan pupuk setiap hari, dan amanah-amanah ini bisa dipercaya untuk diberikan tanggung jawab. Oh, dikasih raja kaisar ini bibit ini, ya sudah, dilakukan yang terbaik sesuai perintah raja tadi, ya. Terus dipercaya, akhirnya dapat dipercaya untuk hal-hal besar karena Pau sudah jujur, karena Pau sudah bertanggung jawab, karena Pau sudah amanah, dia dipercaya raja, dipilih raja untuk menjadi raja berikutnya, kaisar berikutnya. Hal yang lebih besar, ya kan? Mendapatkan empati dan simpati dari pihak lain. Artinya apa? Lihat, raja atau kaisar itu akhirnya senang loh, simpatik dengan Pau. Karena apa? Pau sudah baik ya, jujur ya anak ini. Yang tadinya dia dihina sama orang lain, dihina sama Mei, dihina sama Ling, alah Pau, kamu nggak malu datang ke kerajaan dengan pot kosong kayak gitu? Tapi raja, wah marah kan tadi, diam, atau yang jelas bukan kalian berdua yang akan jadi kaisar, tapi kaisar senang sama Pau. Karena apa? Dengan tadi Pau nangis-nangis, kenapa potku tidak jadi raja? Tapi membuat raja ini, wah simpatik dengan kejujurannya Pau ya. Begitu juga misalkan ya, teman-teman kalau di sekolah atau di tempat lain, kalau kalian kebiasaan jujur, suatu ketika misalkan kalian difitnah, kalian diperlakukan tidak adil, contoh, ada teman kalian yang mencuri misalkan, malah kalian yang dituduh mencuri. Tapi karena kalian selalu terbiasa, seperti yang kalimat di atasnya, terbiasa melakukan kejujuran, orang menuduh kalian, orang lain nggak akan percaya. Enggak, Pau itu loh, orangnya biasa jujur kok, dia itu nggak pernah dia bohong. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau Pau yang mencuri, atau nggak mungkin deh Pau itu bersikap curang, nggak mungkin. Karena Pau itu orangnya kebiasaan jujur, orang itu baik loh anak itu, nggak mungkin deh kayaknya. Nah, ya kan, melakukan apa akhirnya yang seperti kalimat di atas, itu akan menjadi kebaikan untuk diri kita sendiri loh. Ya, jadi kita nggak perlu repot-repot, aku nggak mencuri, benar deh. Tapi orang-orang yang akan membela kalian. Karena apa? Karena sikap, sifat, perkataan, perbuatan kalian yang selalu di mana aja tadi itu berlaku jujur, sekeliling kalian akan membela untuk kalian. Ya, terbiasa bersikap jujur akan menjauhkan diri dari berbagai tindakan yang melanggar norma dan hukum negara. Seperti tadi yang Kak Dina bilang ya,
Karena kalau udah kebiasaan jujur nih, mau mencuri, kan kalau mencuri, kalau mencuri ya, merampok apalah, itu kan melanggar agama, jelas pasti, karena di hukum 10 perintah Allah dibilang jangan mencuri, jangan berbohong, ya itu sudah jelas di agama kita. Begitu juga di negara, mencuri ada pasal pidananya, nanti bisa dipenjara. Berbohong, ya kalau dibuat saksi ternyata kesaksiannya berbohong, itu juga ada pidananya. Kalau prank Kak, itu berbohong itu juga bisa masuk penjara nggak kalau prank doang Kak? Kalau pranknya bisa merugikan orang lain, tentu. Misalkan kamu ngeprank temennya nih, tapi sampai ngepranknya itu bikin teman kalian itu jatuh, berdarah atau apapun, itu kena pasal loh, perbuatan yang tidak menyenangkan. Oh itu bisa, ada pasalnya. Biasanya Kak, aku kalau nggak jujur itu Kak, karena itu nanti kalau misalnya aku bilang aku jujur dapatnya jelek, nanti kan pasti dimarahin Kak. Nah, makanya Kak Dina tadi bilang bersikap jujurnya dalam perbuatan itu tadi. Kalau harus selaras ya, di flashback Kak Dina sebelumnya itu kan ada namanya ya, kan ada kalimat sebelumnya itu antara perkataan, sikap, perbuatan itu harus selaras. Matthew, cita-citanya Matthew pengen mama papanya nggak marah karena nilainya jelek, sudah berarti Matthew kan harus belajar pinter. Kalaupun misalkan aku udah belajar loh Kak, tapi aku nggak bisa, ngomong jujur aja ke mama papa, Ma, Pa, aku ini kok nggak bisa matematika ya Ma, mungkin mama bisa bantu aku nggak untuk les. Nah jujur, akhirnya kamu dapat poin lebih baik. Oke deh Matthew, dikasih mama guru les ya. Nah, malah mama senang sama Matthew. Kenapa? Matthew ini kalau nggak bisa ngomong terus semangat karena sampai minta guru les. Aku itu tapi nggak dihargai Kak. Kalau aku udah jujur Kak, aku pernah Kak bahasa Inggris itu pas itu Maret 2020 itu aku masih offline, nilaiku Inggris 4 tapi aku nggak dihargai kalau aku jujur Kak. Padahal aku jujur loh Kak, nggak bohong. Enggak apa-apa Matthew. Kan Kak Dina juga ada yang tadi bilang suatu saat nanti ya bisa jadi kejujuranmu itu akan menguntungkan kamu. Kalau kamu misalkan nilai 4 dan kamu selalu jujur, aku memang nggak bisa loh Ma. Terus gimana Ma? Atau Bu Guru memang aku nggak bisa. Nggak bisamu gimana Matthew? Yang grammar ini loh, Bu Guru, yang grammar ini loh Ma, aku nggak bisa Ma. Mungkin Mama dan Bu Guru akan berpikiran lagi, kalau gitu Matthew aku kasih les tambahan deh, biar Matthew nilainya jadi bagus. Mungkin saat itu Matthew dimarahi, bisa jadi, enggak apa-apa. Ingat ya, kadang suatu kebenaran atau suatu kebaikan awalnya bisa jadi tidak dihargai, bisa jadi kayak nggak menguntungkan. Kenapa? Kalau aku jujur seperti Matthew bilang, aku jujur dimarahi. Ya udah, nggak jujur aja. Nggak jujurnya sekarang aman Matthew. Tapi kalau sudah tahu nanti ke depannya kumpul seperti Kak Dina tadi jelasin, kamu bohong pertamanya dari 30 jadi 80. Matthew selamat dari marahannya mama cuman sebentar. Tapi habis gitu, mama papa dipanggil orang tua atau guru, malah tahu kamu bohong, malah tahu kamu membohongi banyak hal, membohongi guru, membohongi mama papa, tambah marah lagi mama papa, lebih luar biasa lagi marahnya ya kan. Tapi kalau kamu sekarang jujur, enggak apa-apa, dimarahi sedikit enggak apa-apa, tapi nanti lama-lama mama dan guru akan berpikir gimana caranya Matthew ini jadi lebih baik. Atau mama papa, bu guru juga akan berpikir ya sudah memang kelebihannya Matthew di bidang lain, bukan di bahasa Inggris gitu Matthew. Oke Kak Dina lanjut dulu ya Matthew. Oke, saat berbohong itu seperti gini loh teman-teman. Ya, ini misalkan orang. Ya, nggak bisa ya. Sebentar. Oke, ini misalkan orang, ya Kak Dina seperti yang dijelasin, pokoknya gini lah ya Kak Dina nggak sepinter Shalom. Oke, ini orang. Matthew, jangan Matthew deh, itu si Siti deh, si Siti berbohong sama mamanya tadi. Loh, Matthew,
atau Siti, siapa ya yang ngambil telur tadi atau mie goreng di sini? Kan mie goreng nggak bagus. Ini Mama siapin kalau keadaan yang mendadak aja. Tapi kok Mama lihat di sini nggak ada mie goreng ya? Itu dibuat contoh nggak apa-apa ya, ribet banget Siti, nggak biasa. Tadi ada kucing yang ngambil. Wah, sudah berbohong satu itu seperti lingkaran jerat satu gini loh. Wah, berbohong satu. Habis gitu, atau ayam deh, ayam. Ayam di sini siapa yang ambil ya Matthew? Kucing mah. Waduh, udah berbohong satu. Oh, kucing ya Matthew. Kucingnya warna apa Matthew? Kucingnya tadi kayaknya warna orange deh mah. Nah, Mama mikir, orange mana ada ya di sekitar sini kucing warnanya orange ya? Oh, oke. Apa namanya, gemuk atau kurus ya kucingnya Matthew? Kurus banget mah. Oh, kurus. Bohong lagi. Ini seperti nggak gampang percaya loh kalau orang ngomong itu bohong, itu aku nggak percaya meskipun jujur juga. Sebentar ya Matthew, Kak Dina jelasin karena Kak Dina ngejar waktu. Iya, untuk nggak gampang percaya sama orang, mungkin ada baiknya untuk kondisi tertentu. Tapi next kita ngobrolin lagi ya Matthew, atau waktu komsel, Matthew boleh tanya sama kakaknya lagi ya, dicatat nanti tanyain sama kakak-kakak di komsel. Kenapa Matthew bersikap tidak gampang percaya walaupun orang itu jujur? Nah, itu nanti bisa luas lagi Matthew. Oke, kita ngomongin dulu yang berdusta atau berbohong itu seperti ini Matthew. Ini tuh seperti jerat, mana sih ini? Oke, jerat iblis. Nah, ini setan nih, atau ketidakbaikan. Ya, mana lagi? Ketidakbaikan lagi. Apalagi bohong lagi. Nggak ada kucing warna orange, kurus atau apapun gitu. Nah, ini seperti kalau ditarik ya, ini kayak menjerat kita. Ini ditarik, garis ini akan ditarik. Ini ditarik. Kalau dijerat kain itu karet itu ya, kalau semakin ditarik itu kan kayak semakin nyekik. Oh ya, gambarnya Kak Dina nggak bisa tuh. Nah, itu seperti artinya kayak kita ini di penjara gitu loh, diikat kemana-mana. Sekali kalian berbohong, sekali kalian berdosa, itu pasti akan ada kebohongan-kebohongan yang lain. Ya seperti itu tadi ayam. Pertama, padahal kalian Matthew sudah disuruh ambil mamanya, ayamnya cuma satu aja ya, nanti satunya buat Koko atau Titi. Matthew ambil 2. Berbohong pertama. Tadi dia ambil kucing mah, berbohong pertama. Kucingnya orange mah, berbohong kedua. Orange kucingnya gemuk mah, berbohong ketiga, dan selanjutnya. Karena apa? Kebohongan itu pasti menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya agar tidak ketahuan. Dan ini seperti kayak jerat aja. Nanti pada saatnya tiba, jerat-jerat atau lingkaran-lingkaran itu sudah banyak di tubuh kita nggak bisa lari lagi tuh dari kebohongan-kebohongan yang sudah kita buat. Dan hasilnya adalah apa? Hukuman di dunia, seperti tadi Kak Dina bilang, dunia ada polisi atau ada hukum. Secara norma agama di hukum 10 perintah Allah juga ada hukumnya. Oke, next. Ini caranya gimana terusan? Oke. Ayat-ayat firman tentang kejujuran ini kalian juga bisa baca di antara ini. Ya, nanti mungkin kalian bisa catat lagi, ada di Markus 14 ayat 53 sampai 62, itu dikisahkan Tuhan Yesus tetap menjawab jujur, walau kalau Tuhan Yesus jujur saat itu, jelas Tuhan akan dihukum. Ya, seperti apa sih? Kalian baca sendiri di rumah ya. Kalian pelajari. Tuhan Yesus di situ itu ditanya sama imam-imam itu, benar nggak kamu ini anak Tuhan? Nah, jawabannya apa tuh sama Tuhan Yesus menjawab apa? Bisa aja Tuhan Yesus, biar selamat dulu aku bilang aja, aku nggak bilang gitu kok, aku nggak ngomongnya gini. Bisa aja, tapi Tuhan Yesus tetap berkata jujur walau hal tersebut itu membawa hukuman bagi dia. Apa yang dikatakan? Yuk kalian harus sering baca firman juga, sama-sama Kak Dina juga belajar firman Tuhan. Ada Keluaran 23 seperti apa, 1 Petrus, Titus, ya, Matius, Ibrani, kalian baca. Oke. Dan ayat hafalannya adalah Amsal 12 ayat 22. Matthew boleh minta tolong dibacain? Oh ya Kak, maaf Kak.
Yang ini ya Kak, Amsal 12 ayat 22. Ya, di layar. Tuhan benci kepada pendusta, tapi ia senang dengan orang yang jujur. Nah, Tuhan aja, ya kita aja manusia, seneng nggak Matthew sama apa atau Lionel? Lionel, seneng nggak sama orang jujur Lionel? Senang Kak. Seneng, apalagi Tuhan Yesus, ya. Oke, jadi teman-teman seperti tadi firman hari ini juga, Yesus memberkati seperti firman hari ini, drama hari ini maksudnya tentang kejujuran. Kak Dina harap kita semua belajar jujur, karena dimanapun jujur itu akan membawa kebaikan buat kita. Mungkin tidak sekarang, tapi kalau kita melakukan kejujuran itu seperti lifestyle, gaya hidup, suatu saat kebaikan-kebaikan itu akan datang buat kita. Oke, Tuhan Yesus berkati Kak Dina. Tuhan, sekarang kami mau berdoa, tolong berkati supaya bangsa Indonesia untuk ibu kota yang baru di Kutai, supaya pembangunan cepat selesai, supaya Pak Jokowi, bijaksanaan Pak Jokowi yang dapat melarang ekspor bahan mentah supaya dapat diolah di dalam negeri. Dan juga berdoa kepada agar Papua dalam keadaan damai dan tidak ada konflik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan selanjutnya. Tuhan, sekarang kami akan berdoa untuk kota kami Surabaya. Tuhan, kiranya Engkau melindungi kota kami agar terhindar dari bencana-bencana alam yang ada. Tuhan, kami juga berdoa agar tidak ada peningkatan jumlah pasien yang terpapar virus baru ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, sekarang kita mau berdoa supaya program kerja bisa berjalan lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan hari ini kami berdoa buat Kevin yang sedang ulang tahun pada minggu ini Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, berkati sekolahnya, jadi anak yang luar biasa. Tuhan juga berkati teman-teman semua yang saat ini minggu Senin besok mau sekolah, berkati sekolah mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Jadi anak-anak yang disayang Tuhan dan disayang sesama. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.